Happy weekend teman-teman, saya lagi di lokasi seminar Bekasi dan ada waktu untuk menjawab Q&A dari Instagramnya NFC. Mari kita bahas. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli, masih di channel kita bersama NFC Forex TV, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Ya. Nah teman-teman, ini saya lagi di venue seminar Bekasi kita ya, tanggal 27 Februari 2021. Kalau teman-teman nontonnya sebelum tanggal itu gitu ya, kalau udah lewat ya udah cek di bawahin, nanti ada kota selanjutnya mungkin ya. Kalau yang belum tanggal itu, mungkin teman-teman bisa cek tuh di nfc.co.id/Bekasi, atau teman-teman bisa cek langsung ke Biolinki kita tuh di bawah ya, di deskripsi video ada Biolinki _Nusantara teredukasi ya. Nah teman-teman, ini hotelnya nyaman banget dan tempatnya ya cozy lah kalau kata orang ya, kayak cafe sebenarnya. Jadi ada banyak spot nongkrong ya, di lobbynya asik, di sebelah sisi sini juga asik, banyak tempat-tempat nongkrong. Terus di luar kayak gini juga memungkinkan kita nanti ketika kita ketemu di seminar Bekasi bisa ngobrol-ngobrol before dan after seminarnya. Karena mungkin ada beberapa teman-teman yang biasanya di kota-kota lain juga gitu ya, curhat tentang problem pribadi yang mungkin tidak bisa ditanyakan secara aktif di dalam seminarnya. Nah, makanya mudah-mudahan kita bisa punya waktu lebih luang karena ini hometownnya saya dan semua tim admin NFC juga siap hadir untuk bantu teman-teman semua di tanggal 27 Februari besok ya. Nah, kita masuk aja ke sesi pertanyaan. Ini ada banyak teman-teman ya. Jadi ini kalau misalnya saya jawab semua, ini mungkin ya bisa sejam lah videonya ya gitu ya. Saya akan pilih beberapa aja supaya teman-teman bisa lebih berkualitas dapetin jawabannya. Itu lebih penting ya. Buat teman-teman yang nggak dapetin jawaban secara detail, mungkin teman-teman bisa DM ke Instagram saya kalau masih penasaran dengan pertanyaannya. Karena beberapa biasanya udah pernah saya tanya, udah pernah saya jawab juga, tapi ada beberapa yang baru nih gitu. Oke. Nah, yang pertama dari @arif.1792. Mau tanya Min, admin maksudnya mungkin ya, atau Mimin, atau Mincu. Apakah NFC sikat semua korelasi? Kalau diambil, cara ngatur risknya kayak gimana? Oke. Ngomongin korelasi sebenarnya udah ada satu video spesifik, sebentar saya lupa, itu videonya di NFC VIP atau di public ya. Coba teman-teman cari deh di YouTube ini, mungkin ada ya, tentang psikologi trading atau technical yang ngomongin tentang korelasi. Nah, secara spesifik kita ajarin ini di seminar sebenarnya. Hanya saja buat teman-teman yang mau tahu highlightnya gini deh gampangannya. Korelasi itu tidak boleh diambil seluruhnya. Oke, jadi kalau teman-teman mau full risk di transaksinya, misalnya ada 3 transaksi yang searah dan berkorelasi, teman-teman boleh ambil semua transaksinya tapi resikonya dibagi-bagi. Atau digugurkan. Plan yang mungkin scoringnya lebih rendah, ambil scoringnya tinggi aja dan lotnya bisa full di sana. 1% full atau 2% full gitu ya, sesuai dengan risk profile teman-teman semua. Jadi yang disarankan cara mengatur resikonya seperti itu teman-teman. Tidak boleh menggandakan resiko karena ya tadi, kalau misalnya tiba-tiba kehajar semua sama news terus SL semua, itu juga bisa tergoyang ya, goyah psikologisnya. Tapi kalau teman-teman juga tiba-tiba TP semua, teman-teman akan berpikir, kalau gitu korelasi ambil aja. Padahal data yang kita miliki teman-teman, tetap korelasi harus di-handling dengan bijak. Gitu ya. Ini yang bikin kenapa akhirnya kita bilang sama teman-teman semua, tidak usah ambil semua korelasinya. Karena itu menyelamatkan teman-teman. Biasanya kalau TP semua, gitu ya. Kadang-kadang ada yang TP juga, ada yang nggak kena terus SL. Itu mostly jarang-jarang terjadi, tapi ada. Tapi kalau teman-teman ambil semuanya terus SL semuanya, itu lebih goyang teman-teman. Dan ini yang membuat orang jadi ragu untuk mengambil transaksi sebelumnya. Secara psikologis dia akan mulai tanda kutip ragu-ragu, takut gitu ya terhadap trading plan berikutnya, bahkan cenderung mengurangi lotnya padahal baru habis loss. Kebalik, harusnya tetap full power kan gitu ya kalau habis loss. Kalau habis profit baru teman-teman ambil profitnya kan gitu. Baru tetap stay very small gitu. Jadi cara pandangnya itu ya. Lanjut. Oke, saya pilih dulu. Dari Agus Wira ya, Bang, gimana caranya menentukan lebar RR? Oke. Di Q&A minggu lalu atau 2 minggu yang lalu ya, sempat saya bahas ini tentang RR dan win rate, mana yang lebih utama gitu ya. Nah, di saat ini kalau saya jawab, cara menentukan lebar RR. RR ini kan risk versus reward teman-teman ya. Caranya paling simpel gini, teman-teman harus punya safety target dulu. Safety target yang masuk adalah teman-teman harus punya TP 1/1 dulu. Itu minimal banget. Aturannya seperti itu.
Kalau teman-teman mengambil sebuah transaksi, profit zone yang ditawarkan oleh market harus lebih dari 1:1, sehingga teman-teman ngambil 1:1 aman. Kalau bisa lebih dari 1:3, supaya bisa membayar ketika dalam kondisi loss. Contoh, kalau teman-teman ambil RR-nya 1:1 only, teman-teman harus punya win rate minimal 50%. Tapi kalau teman-teman ambil 1:3 dengan win rate 25%, which is banyak orang bilang sampah gitu ya. Jangan salah, itu BEP loh, 25%. 30% doang aja ya. 7 loss, 3 profit. Kalau teman-teman selalu ambil 1:3, teman-teman tetap profit loh. Boleh salah 7 kali, benernya cuma 3 kali. Dari 10 transaksi. Selama itu TP3 only yang diambil, teman-teman tetap profit. Itu kuncinya. Jadi RR ini sangat-sangat krusial teman-teman. Percuma orang bilang win rate 90%, tapi kalau misalnya RR-nya jelek banget gitu ya, TP 5 pip, 10 pip diambil, SL-nya 100 pip dibiarin. Itu nonsense. Gitu. Ya. Oke, lanjut. Dari Sandi RMDHNZ Ramadans gitu kali ya. Underscore. Oke, strategi yang digunakan di time frame H4 apakah bisa di time frame apakah bisa dipakai juga di time frame H1? Nah, strateginya bisa, yes. Tapi waktu kerjanya mungkin beda. Nah, ini yang perlu teman-teman paham. Orang yang trading di H1, mostly of the time perlu jam lebih banyak untuk memaintain transaksinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Makanya kalau saya tradingnya di H1, tuh order takernya harus terus mantau tuh setiap close candle 1 jam sekali minimal. Nah, yang menarik dari time frame H4, teman-teman perlu cek cuma 4 jam sekali. Misalnya kalau nggak DST itu jam 12 siang, jam 4 sore, sama jam 8 malam. Sama jam 8 pagi. Dah, habis itu yang 12 malam sama 4 pagi saya biasanya nggak lihat. Karena harga di Indonesia kan malam ya. Dan saya juga tetap ngutamain holistic happiness gitulah ya. Bukan cuma soal profitnya, tapi teman-teman jam tidurnya harus terjaga, terus dengan keluarga juga harus terbina hubungannya dengan baik. Jangan gara-gara trading forex terus berantem sama pasangan. Gara-gara trading forex anak-anaknya jadi nggak happy misalnya gitu ya, atau orang tuanya nggak ngizinin. Teman-teman perlu holistic happiness. Makanya teman-teman lebih bijak kalau ngambil time frame yang lebih tinggi dulu. Misalnya contohnya di H4 tadi nih, karena H4 lebih jarang di manage. Bisa sehari cuma 2-3 kali dilihat, cuma 15 menitan nggak apa-apa. Tapi kalau di H1, teman-teman perlu lihat close candle-nya setiap 1 jam sekali. Makanya kadang-kadang mendingan gaji orang kalau kelolaannya sudah besar. Tapi kalau teman-teman analisa ya sendiri, order taker-nya sendiri, teman-teman perlu bijak kalau mau turun time frame. Apalagi kalau sampai ke M15 misalnya turun lagi, itu lebih sering lagi teman-teman perlu ngelihat chart. Kita bisa disebut sebagai scalper gitu ya, kalau time frame-nya cukup rendah. Tapi kalau H4 apalagi daily, cukup aman. Gitu ya, strateginya sama. Oke, saya pilih yang mana ya, satu lagi deh. Ini lumayan menarik nih. Dari Ilman Nurfalah. Apa ada akhir dari bisnis forex? Wah, jeng gitu ya. Akankah forex ini berakhir? Apa ada dari bisnis forex? Oke. Bisnis forex mungkin berakhir. Ayo lo. Apa yang membuat dia berakhir? Kalau seluruh dunia mata uangnya tinggal satu. Contoh, misalnya US dollar dipakai di seluruh dunia, sehingga tidak perlu lagi mata uang lain. Maka kita nggak bisa trading, teman-teman. Karena kita currency pair, harus ada pasangan mata uang lain yang dipertukarkan. Kan gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman hari ini trading forex, ya misalnya GBP terhadap US dollar. Atau misalnya GBP terhadap Japanese yen, kan gitu. Pound sterling terhadap apa misalnya. Tapi kalau semuanya jadi satu mata uangnya, which is hari ini sih saya lihat kayaknya kecil banget ya, hampir nggak mungkin terjadi. So, masa depannya masih panjang, aman, gitu ya. Oke teman-teman, pertanyaan yang lain yang belum terjawab mungkin kita akan jawab di video selanjutnya, atau teman-teman bisa DM Instagramnya NFC atau Instagram saya @mind.fadli, mind.fadli, untuk bisa DM saya secara pribadi, atau bisa langsung ke Instagramnya NFC. Yang pasti teman-teman harus follow Instagramnya NFC karena banyak banget ilmu setiap hari yang terus-menerus di-provide ke dalam Instagramnya Nusantara Efek Community tuh. Di pojok @Nusantara Efek Community. Di pojok bawah, teman-teman buka Instagram, teman-teman cari, teman-teman follow. Dan kalau video ini rilis kurang dari 24 jam yang lalu, teman-teman bisa input pertanyaannya langsung di Instagramnya NFC. Supaya teman-teman bisa direkam lagi dan ya lumayan lah di-mention Instagramnya ya, nambah-nambah follower. Oke teman-teman, thank you, itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Dan kalau teman-teman happy dengan videonya, boleh like dan ingat untuk subscribe juga channelnya supaya teman-teman dapetin notifikasi kapanpun kita upload video baru yang bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu di video-video selanjutnya, see you.